Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Di dinasti Tang Xuanzeng, salju bertiup, dan angin bertiup. Di penjara, Tang Xinying yang mengenakan seragam penjara, semakin kurus. Setelah meminum pil suci perpanjangan hidup berkualitas tinggi, pil suci bergizi jiwa requiem berkualitas tinggi, dan Ling Qi membentuk kembali pil suci yang Tan Yun berikan, dia sekarang waras, dan renovasi kolam spiritual selesai. Tang Xinying berdiri kosong di sudut penjara, mengawasi berulang kali, surat yang ditulis Tan Yun untuknya, air mata tidak bisa berhenti menetes. Tang Xinying melihat tulisan di amplop. Xinying, maafkan aku, karena aku membuatmu begitu banyak berkorban. Aku, Tan Yun, yang membuatmu melakukan ini padaku. Ada beberapa hal, inilah saatnya untuk memberitahumu, Meng Yi adalah putri dinasti Mu Fengseng, dan Anda harus jelas tahu, bahwa keluarga Tang Anda yang membunuh ayahnya, melakukan pertumpahan darah keluarga kerajaan Mu Feng, dan menciptakan pembantaian yang tidak manusiawi pada dinasti Mu Fengseng. Dan Meng Yi adalah milikku, tunanganku, di antara dia dan cintamu padaku, aku, Tan Yun, tidak pernah malu seperti ketika aku menulis surat ini. Terima kasih atas cintamu padaku, dan aku harap kamu tidak melakukan hal bodoh untukku. Dan juga, aku harus jujur padamu, aku menyukaimu, dan aku juga tertarik padamu, tapi kita tidak punya hubungan. Ada banyak hal di dunia ini, yang tanpa sadar dan sebagai upaya terakhir. Aku, Tan Yun, berpikir aku tidak pernah berutang budi kepada siapapun, tetapi kamu. Ambillah sayang, terima kasih sudah membacanya. Setelah membaca surat itu, Tang Xinying gemetar, air mata menetes satu persatu, di surat itu. Tang Xinying menutup air matanya dan berkata dengan sakit hati, semua ini adalah pembalasan atas dosaku sendiri, Tan Yun, aku tidak menyalahkanmu, aku benar-benar tidak menyalahkanmu, ucap dari Tang Xinying. Tang Xinying benar-benar tidak menyalahkan Tan Yun dalam hal ini. Karena dia mengerti bahwa Mu Meng Yi dan keluarga Tangnya memiliki perseteruan berdarah, dan kebencian semacam itu sangat sulit diselesaikan. Pada saat ini, Tang Xinying memikirkan penghapusan kolam spiritualnya oleh ayahnya, dan dia sudah berkecil hati. Putri ke-9, Tuan Suci telah menyetujui Anda untuk meninggalkan penjara surgawi pada saat ini, kepala sipir berkata dengan hormat. Mendengar ini, Tang Xinying tidak memiliki senyum sedikit pun di wajahnya, dan dia berkata dengan putus asa. Tang Xinying melihat wajah penjaga penjara dengan wajah jelek, jadi dia bertanya. Bagaimana dia bisa setuju untuk melepaskanku? Katakan padaku yang sebenarnya, ucap dari Tang Xinying. Lalu kemudian, kepala penjara tidak tahu harus berpikir apa, kepala penjara menyeka air mata, dan berkata, untuk menyelamatkanmu, Pangeran ke-6 setuju dengan Pangeran pertama dan Pangeran ketiga untuk mundur dari kompetisi memperebutkan putra mahkota. Kemarin Pangeran pertama dan Pangeran ketiga telah bersama-sama menandatangani surat, meminta Tuan Suci untuk mengampuni Anda, ucap dari kepala penjara. Setelah mendengarkan ini, Tang Xinying mengerucutkan bibir merahnya, dan meneteskan air mata, dan berkata, ya ampun, Pangeran ke-6, di mana dia sekarang, ucap dari Tang Xinying. Pangeran ke-6, telah menjaga perbatasan, ucap dari kepala sipir dengan hormat. Yah, begitu, lalu, Tang Xinying tampaknya telah kehilangan jiwanya, dan dia meminta pena, tinta, kertas, dan batu tinta, kepada kepala penjara dan menulis sambil menangis. Saudara ke-6, sejak ayah kaisar menghapuskan Ling Qi Jiumei, hati Jiu Mei sudah mati. Ketidakpedulian dan intrik keluarga kerajaan Tang Xun, Jiu Mei benar-benar lelah, Jiu Mei ingin meninggalkan tempat yang menyedihkan ini, mencari tempat yang tidak diketahui siapapun, dan hidup kembali.
Saudara keenam, kamu jangan khawatir tentang Jiu Mei tidak akan melakukan hal-hal bodoh. Saudara keenam berhati-hatilah, Jiu Mei yang akan selalu mencintaimu, ucap dari isi surat yang ditulis Tang Xinying. Tang Xinying menyerahkan surat ini kepada kepala penjadara, dan kemudian melangkah keluar dari penjara. 3 jam kemudian, Tang Xinying yang masih berada di alam jiwa suci, diam-diam meninggalkan kota kekaisaran Tangzun dengan pakaian biasa, tidak tahu kemana harus pergi. Pada saat yang sama, di alam rahasia Huangfu, di lembah nomor 1 tanah suci berjasa. Tan Yun yang berada di menara suci Linglong, telah mengendalikan nyala api Hongmeng dan benar-benar melahap sumber api ilahi gagak emas. Api Hongmeng telah melonjak dari 700 kaki menjadi 900 kaki, dari kesuksesan kecil tingkat 8, ke puncak urutan ke-8, dan itu miliki kemampuan untuk membakar senjata sihir sub-abadi terbaik. Hari ini, Hongmeng Bingyan hanya pencapaian urutan ke-8, dan kekuatannya lebih rendah dari api Hongmeng. Tan Yun meletakkan api Hongmeng ke telapak tangan kanannya, dan dia mengambil napas dalam-dalam dan mulai melakukan seni kondensasi Qi Hongmeng, dengan cepat menelan energi spiritual di menara. 390 tahun kemudian di menara, Tan Yun memperoleh embrio abadi Hongmeng kelima di Lingqi, dan dipromosikan ke tingkat kelima alam roh. Pada tahun ke-480 menara, 2 tahun penuh telah berlalu dari dunia luar. Pada saat ini, di dinasti suci Tuoba, di kuil Jinluan, Tuoba Lin mengadakan perjamuan besar, menghibur Master Sekte Tangzun, Tang Yongsheng, Master Sekte Nangong Qingqian, dan Master Sekte Abadi-Abadi Ruyan Wuji. 3 Tuan Suci mulai mendiskusikan cara menyerang Huangfu Shengzong. Tuoba Lin perlahan bangkit, mengepalkan tinjunya ke arah mereka bertiga dan berkata, Tuan Suci ini mengusulkan agar 4 kekuatan utama kita masing-masing mengirim beberapa kekuatan besar dari alam roh, dan tentu saja kekuatan tertinggi dari alam Ascension adalah yang terbaik. Kemudian, 4 kekuatan utama kita akan menyerang Huangfu Shengzong bersama-sama, dan setelah Huangfu Shengzong dihancurkan, kita akan memutuskan membagi manfaat yang dihasilkan oleh Huangfu Shengzong sesuai dengan jumlah kultivator yang dikirim oleh pasukan mana, ucap dari Tuoba Lin. Tuan Suci Nangong berkata, ya, Tuan Suci ini tidak memiliki pendapat, ucap dari Tuan Suci Nangong. Tuan Suci ini juga tidak, ucap dari Tuan Suci Tangzun berkata sambil tersenyum. Ruyan Wuji juga menganggukkan kepalanya, tidak mengungkapkan pendapat. Dalam hati Ruyan Wuji, bahkan jika dia memiliki pendapat, dia tidak akan mengatakannya. Karena dia sangat jelas, dengan sikap tegas Tan Yun, mungkin suatu hari nanti Huangfu Shengzong akan menyerang Sekte Abadi-Abadi. Sekarang dia hanya ingin menyatukan 3 orang bijak besar dan dengan cepat menghancurkan Huangfu Shengzong untuk menghindari masalah di masa depan. Pada saat yang sama, meskipun Ruyan Wuji hanya alam roh tingkat kedua sekarang, karena dia bisa duduk di posisi raja, dia bukan orang biasa-biasa saja. Dia juga tahu bahwa untuk membentuk aliansi dengan 3 dinasti suci besar pada saat ini, dan tidak diragukan lagi licik dengan harimau. Tetapi Ruyan Wuji juga tahu bahwa jika Anda memanfaatkannya dengan baik, itu akan sangat bermanfaat bagi diri Anda sendiri. Tang Yongsheng yang kekar berkata dengan nada mendominasi, keluarga Tang saya memiliki alam kenaikan tingkat kedua, dan wali ziarah tingkat ketiga Ascension Tang Zunseng juga bermain. Selain itu, ada 3 orang di alam kesempurnaan besar alam roh, 3 orang di tingkai ke-9, dan 4 orang di alam ke-8, ucap dari Tuan Suci Tang Zunsheng. Pada saat ini, Tuan Suci Nangong tertawa dan berkata, Dinasti Suci Nangong saya, seorang kaisar tingkat atas di tahap keempat dari alam Ascension. Ya, ada 6 orang di tingkat ke-7 roh, dan 4 orang di tingkat ke-6, ucap dari Tuan Suci Nangong Seng. Ketika ketiganya mendengar kata-kata itu, keterkejutan melintas di pupil mereka. Tuoba Lin menangkupkan tangannya dan berkata,
Nangong Seng Chao benar-benar tersembunyi, ternyata ada kekuatan tingkat atas di alam Ascension tingkat keempat, ucap dari Tuo Balin. Guru suci Nangong berkata dengan ekspresi serius, sejujurnya, Tuan Suci ini mengirim seseorang untuk mengambil guru, dan guru turun dari Gunung Abadi Zhongnan, ucap dari Tuan Suci Nangong. Setelah kata-kata, Gunung Abadi Zhongnan diperkenalkan ke telinga Tuo Balin, Tang Yongsheng, dan Ruyan Wuji, mereka bertiga tidak tahu apa yang mereka pikirkan, dan hati mereka tiba-tiba bergetar. Tampaknya Zhongnan Xianshan seperti guntur. Ini memang benar, karena Zhongnan Xianshan telah menjadi tempat suci sejak benua hukuman surgawi. Ada desas-desus bahwa sejak zaman kuno, setelah akhir pertempuran ketiga para dewa di Dewa Meteor Canyon, kenaikan pertama ke alam kenaikan kesempurnaan besar, berasal dari Zhongnan Xianshan. Selain itu, sejak zaman kuno, Zhongnan Xianshan telah menjadi habitat bagi mereka yang menghukum daratan untuk mundur dan berlari untuk naik. Dia telah menjabat sebagai kepala sanksi, dengan otoritas tinggi, setidaknya kekuatan tingkat 8 alam Ascension. Hanya setelah kultivator dipromosikan ke tingkat keempat dari alam Ascension, menurut aturan kepala sanksi sebelumnya, dia akan pergi ke Zhongnan Xianshan untuk menyelinap ke pencerahan. Dan tidak ikut campur tangan dalam perjuangan antara dinasti suci utama dan kekuatan besar, dan membiarkan semua kekuatan, di bawah perlindungan kekuatan di bawah tingkat keempat dari alam Ascension, bersaing secara adil, untuk menjaga keseimbangan kekuatan utama di benua hukuman surgawi. Jika kultivator tidak pergi ke Zhongnan Xianshan setelah dipromosikan ke alam keempat, nasib buruk akan datang, dan pemberi sanksi akan memperingatkannya untuk pertama kalinya, dan jika dia tidak mendengarkan lagi, dia akan dibunuh. Pada saat ini, Tuo Balin, Tang Yongsheng, dan Ruyan Wuji tidak dikejutkan oleh kekuatan Master Nangong, tetapi oleh kemampuan guru mereka. Anda harus tahu bahwa begitu Anda melangkah ke Zhongnan Xianshan, selain memberi sanksi kepada kepala suku dan mengatur agar Dali turun gunung, tidak ada orang lain yang diizinkan pergi dengan alasan apapun. Dan guru Tuan Suci Nangong tidak hanya berada di tingkat keempat dari alam kenaikan, tetapi dia juga bisa turun gunung untuk berpartisipasi dalam serangan terhadap Sekte Suci Huangfu, dan terlibat dalam perjuangan kekuatan utama di daratan. Sepotong informasi ini cukup untuk mengungkapkan bahwa guru Tuan Suci Nangong memiliki status tinggi di Zhongnan Xianshan. Atau ada pendukung besar di belakangnya. Tentu saja, selalu ada beberapa orang yang maverick. Setelah dipromosikan ke tingkat keempat dari alam Ascension, mereka tidak pergi ke Zhongnan Xianshan. Misalnya, Patriark Klan Batu, Si Potian, tidak pergi ke Zhongnan Xianshan. Tentu saja, mengapa orang seperti itu tidak disetujui oleh Zhongnan Xianshan sebagai kepala pengawas, mereka berempat di sini tidak tahu. Pada saat ini, Tuo Balin berkata, saya, Dinasti Suci Tuoba, mengirim kultivator tingkat ketiga di alam Ascension. Selain itu, ada 3 orang di alam kesempurnaan besar alam roh. 3 orang di tahap ke-9 alam roh, dan 4 orang di tahap ke-8, ucap dari Tuo Balin. Ruyan Wuji melambaikan jubahnya, dan berkata, Sekte Abadi-Abadiku, juga memainkan tingkat 3 di alam Ascension, dan 1 orang di alam kesempurnaan besar alam roh, 1 orang di alam ke-9, dan 10 orang di alam ke-7, ucap dari Ruyan Wuji. Pada saat ini, Tuan Suci Nangong memandang ketiganya dan berkata dengan jujur, semua orang juga sadar bahwa itu tidak diperbolehkan di Gunung Abadi di Zhongnan. Kekuatan utama tingkat keempat dari alam Ascension dapat campur tangan dan proses pertempuran antara kekuatan utama. Jadi guruku hanya bertanggung jawab untuk membunuh kera iblis Tan Yun di Huangfu Shengzong saat turun gunung kali ini. Jika bukan karena kera iblis, bagaimana Tan Yun bisa melarikan diri dari kota kekaisaran Nangongku, ucap dari Tuan Suci Nangong. Mendengar kata-kata guru Suci Nangong, mereka bertiga tersenyum puas.
Di mata mereka bertiga, Huang Fu Shengzong, kecuali kera monster, semuanya akan rentan terhadap serangan empat kekuatan utamanya. Kemudian, setelah berempat mengobrol selama beberapa jam, Tuo Balin bangkit dan mengepalkan tinjunya dan berkata, karena pemujaan saya ke alam ascension tingkat ketiga, saya kembali ke kampung halaman saya 5 tahun yang lalu, dan saya akan kembali ke dinasti suci Tuoba 3 tahun kemudian. Jadi, hari ini, 4 tahun kemudian, setelah bertemu di luar pegunungan hukuman surgawi, kita akan menyerang Huang Fu Shengzong, ucap dari Tuo Balin. Oke, Ruyan Wuji, Tuan Suci Nangong, dan Tuan Suci Tang Zun berkata serempak. Setelah Tuo Balin bernegosiasi dengan ketiganya, dia memerintahkan Kasim Liu untuk memilih 30 wanita cantik nasional di istana untuk melayani ketiganya. Pada saat yang sama, di alam rahasia Huang Fu, di lembah nomor 1 di Tanah Suci berjasa. Di lantai 12 Menara Suci Linglong, Tan Yun yang sedang duduk bersila, membutuhkan 350 tahun lagi untuk naik ke tingkat ke-6 alam roh. Tan Yun tidak segera mengolah tubuh hegemoni Hongmeng, tetapi masih menutup matanya, seperti patung, melupakan waktu, melupakan segalanya, dan berlatih dalam pengasingan. Kemudian, Tan Yun membutuhkan 400 tahun lagi untuk memadatkan di kolam roh, 7 embrio abadi Hongmeng memasuki alam ke-7 dari alam roh. Tiba-tiba, Tan Yun membuka matanya, dan secara tidak sengaja melepaskan napas yang sangat kuat, yang menyebar dari tubuhnya, menyebabkan seluruh menara menjadi kosong dan terfragmentasi. Sudut mulut Tan Yun sedikit terangkat, dan berkata, lapisan ke-7 alam roh, sungguh perasaan yang kuat, hanya ada 10 bulan tersisa di dunia luar untuk menyerang sekte abadi-abadi, dan masih ada 196 tahun tersisa di menara. Aku akan membutuhkan waktu hingga 90 tahun untuk menyelesaikan budidaya tahap ke-9 Xiao Cheng dari badan air Hongmeng dan maju ke tahap Dacheng urutan ke-9. Sudah waktunya untuk berkultivasi badan air Hongmeng, ucap dari Tan Yun. Setelah Tan Yun mengambil keputusan, dia masuk ke dalam meditasi, datanglah ke jantung Hongmeng yang tergantung di Lingqi, dan berdiri di dunia Hongmeng di langit. Terakhir kali Tan Yun berlatih tubuh air Hongmeng, dia berada di alam keempat alam roh, dan kemudian dia dipromosikan ke alam kelima, keenam, dan ketujuh. Itu berarti Tan Yun memiliki 3 kesempatan untuk mengendalikan cairan ilahi Hongmeng untuk meredam tubuhnya. Dia hanya perlu menggunakan 2 kesempatan untuk memadamkan meridian seluruh tubuh, dan kemudian dia dapat dipromosikan ke tahap Dacheng tingkat 9 setelah menyelesaikan budidaya Xiao Cheng urutan ke-9 dari badan air Hongmeng. Kemudian, gunakan kesempatan terakhir untuk melunakkan hati dan 5 organ internal. Setelah Tan Yun dipromosikan ke tingkat ke-9 dari ranah embrionik, dia akan menggunakan 2 kesempatan lagi untuk mengendalikan cairan ilahi Hongmeng untuk meredam. Dan tersisa 3 organ internal dan 6 organ internal yang harus ditempa. Setelah pelatihan selesai, Anda dapat dipromosikan ke tahap puncak urutan ke-9. Hongmeng Divine Liquid, telanlah untukku, ucap dari Tan Yun. Tan Yun berdiri di udara, menatap cairan primordial seperti lautan di bawah. Dalam satu pemikiran, 270 cairan primordial seperti naga naik dari permukaan cairan itu perlahan-lahan berputar di sekelilingnya dan berubah menjadi untaian cairan ilahi primordial. Setelah gumpalan cairan ilahi primordial menembus ke dalam alisnya, itu mulai meredam meridian seluruh tubuhnya, serta jantung dan hatinya. Proses tempering meridian sangat menyakitkan. Tan Yun menggertakkan giginya, fitur wajahnya bengkok, dan rasa sakitnya seperti hujan. Dalam rasa sakit dan penderitaan yang tragis ini, Tan Yun menghabiskan 90 tahun yang panjang dengan kegigihan dan ketekunan. Akhirnya memurnikan cairan ilahi Hongmeng, dan berhasil menyempurnakan meridian seluruh tubuh, jantung, dan hati, dan memasuki tahap penyelesaian urutan ke-9 badan air Hongmeng.
Sekarang Tan Yun memiliki kekuatan tirani untuk mengobrak-abrik senjata peri kelas menengah dengan tangan kosong. Tentu saja, Tan Yun tahu bahwa apa yang disebut artefak peri kelas menengah, paling-paling adalah artefak peri palsu kelas menengah. Jika itu adalah senjata peri nyata di alam abadi 9 surga, itu pasti tidak akan bisa dihancurkan. Tan Yun menghitung waktunya, dan masih ada 5 bulan 10 hari lagi di dunia luar, sebelum menyerang Sekte Abadi-Abadi. Jadi, Tan Yun berpacu dengan waktu untuk berkultivasi lagi di menara. Di luar waktu, 5 bulan 9 hari kemudian. Boom! Pintu menara lantai 12 terbuka, dan Tan Yun memancarkan nafas dari lapisan ketujuh dari alam roh. Tan Yun terbang keluar dari menara suci dan melayang di atas lembah nomor 1. Tan Yun memiliki senyum menawan di wajahnya, rambutnya menari, dan seberkas cahaya kesadaran spiritual naik ke langit. Segera, pancaran cahaya kesadaran spiritual menembus lapisan awan, melampaui 30 juta mil sebelumnya, dan kemudian melesat ke langit. 35 juta mil, 40 juta mil. Akhirnya, kesadaran spiritual tetap tinggal di 45 juta mil. Seperti yang kita semua tahu, kultivator tingkat 8 di alam roh dapat mencakup radius 28 juta mil dengan kesadaran spiritual. Alam tingkat 9 berjarak 31 juta mil. Dan kultivator dari alam kesempurnaan alam roh memiliki radius 35 juta mil. Alam ascension tingkat pertama memiliki radius 40 juta mil di lapisan pertama. Tingkat kedua memiliki radius 45 juta mil. Tingkat ketiga memiliki radius 50 juta mil. Ketika Tan Yun masih di lapisan keempat alam roh, jiwanya sekuat lapisan ke-9 dari alam roh. Tapi sekarang kesadaran spiritual Tan Yun dapat mencakup radius 45 juta mil, yang berarti bahwa jiwanya kuat, dan sebanding dengan alam ascension tingkat kedua. Sulit dipercaya bagi orang luar untuk mengetahuinya. Tapi dalam pandangan Tan Yun, ini hanya masalah biasa. Tan Yun lebih sadar bahwa dengan evolusi berkelanjutan dari tubuh hegemoni Hongmeng-nya di masa depan, apakah itu adalah kekuatan jiwanya, atau kekuatan tantangan lompatan, dia akan menjadi semakin melawan langit. Setelah Tan Yun menyingkirkan pengetahuan spiritualnya dengan puas, dia melakukan langkah ilahi Hongmeng, dia mengambil langkah ringan dan melintasi kehampaan ribuan mil. Tan Yun cukup puas dengan ini. Setelah Tan Yun melihat ke belakang dan mengambil langkah lain, dia kembali ke lembah abadi nomor 1 lagi, dan mulai memeriksa peningkatan ranah binatang buas di Menara Suci Linglong. Setelah memeriksa, Tan Yun menemukan bahwa singa Dewa Naga Emas di lantai 11 dan Naga Iblis di lantai 10, sekarang dipenuhi dengan nafas kuat dari periode kesusahan tingkat ke-9. Adapun Raja Beruang Naga Tian Luo, Raja Kelabang yang haus darah, dan Raja Elang Ungu penghancur jiwa, di antara 8 Raja Klan besar, mereka sudah berada di urutan ke-9 kedewasaan. Raja Singa Dingin Pelangi Darah dan Raja Burung Merah Suzaku, berada dalam periode pertumbuhan urutan ke-9. Raja Buaya Harimau Panlong dan Raja Serigala Setan Api Emas, sekarang berada di tingkat ke-9. Hanya Raja Naga Biru, yang sekarang berada dalam periode kesusahan tingkat ke-8. Pada saat ini, suara perintah Tan Yun datang ke telinga beberapa binatang buas, pria besar, Naga Iblis, Raja Beruang Naga Tian Luo, Raja Kelabang yang haus darah, dan Raja Elang Ungu yang menipu jiwa. Kalian berlima, keluar dan ikuti aku untuk menyerang Sekte Abadi-Abadi. Raja Singa Dingin Pelangi Darah, Raja Burung Merah Vermilion Bird, Raja Buaya Harimau Panlong, Raja Serigala Setan Api Emas, dan Raja Naga Biru, pergi ke lantai 11, 10, 9, 8, dan 6 berkultivasi, ucap dari Tan Yun. Segera, Singa Dewa Emas dan Naga Iblis dalam gaun hitam, serta Raja Beruang Naga Tian Luo yang lucu dan berbahaya, Raja Kelabang yang haus darah yang menakutkan, dan Raja Elang Ungu yang menghancurkan jiwa. Terbang keluar dari Menara Suci.
Wosh, setelah Tan Yun memanipulasi menara suci, itu mengecil, dan dimasukkan ke telinga kanannya. Om, ketika kekosongan itu seperti riak di air, Tuoba Yingying muncul entah dari mana, dan muncul di depan Tan Yun dan dengan hormat berkata, Tuan, sekte kami akan menyerang sekte abadi-abadi, orang-orang kuat semuanya telah meninggalkan retret, dan menunggu Anda di dojo berjasa, ucap dari Tan Yun. Setelah mengangguk, Tan Yun memandang Tuoba Yingying dengan setuju, dan berkata, tingkat ke-6 alam roh, kecepatannya bagus. Sekarang kamu bisa melompati kultivator dengan kekuatan apa, ucap dari Tan Yun. Mendengar ini, Tuoba Yingying dengan hormat berkata, terima kasih atas pujian Anda, bawahan sekarang tak terkalahkan di alam Ascension, ucap dari Tuoba Yingying. Setelah itu, mata indah Tuoba Yingying menunjukkan sentuhan kekaguman, dan berkata, Tuan, sebelum retret, Nyonya Sen berada di alam kedua dari alam roh, tapi sekarang dia sama seperti Anda, di alam ketujuh alam roh. Tuan, Nyonya Sen adalah seorang jenius tak tertandingi di alam tiga dewa, di masa lalu, bawahan menempati peringkat pertama dalam kekuatan di antara 12 jenderal besar di bawah komando Anda, tetapi bawahan dan mantan Nyonya Sen berasal dari alam yang sama, tetapi aku lebih rendah dari Nyonya setiap kali aku berdiskusi. Dilihat dari pandangan bawahan, kemampuan Nyonya Sen untuk melompati tantangan tidak jauh lebih lemah darimu, ucap dari Tuoba Yingying. Mendengar ini, Tan Yun memikirkan Sen Subing dan berkata dengan kagum. Iya, di masa lalu, Subing baru lahir 80.000 tahun yang lalu sebelum saya dipromosikan menjadi Raja Dewa, dan ketika saya dipromosikan menjadi yang tertinggi, hanya dalam 80.000 tahun, dia telah memadatkan kedewaan dan dipromosikan ke ranah Raja Dewa dari ruang dan waktu. Dia adalah putri langit yang kuat, dan dia juga seorang jenius yang sangat langka di seluruh alam dewa. Saya pikir dalam hidupnya, dia juga akan meledak menjadi keindahan yang menakjubkan yang akan membuat langit dan dunia bergetar. Dan tentu saja, Yukin, Meng Yi, Xiao dan yang lainnya juga jenius yang belum pernah terlihat dalam 1000 tahun, ucap dari Tan Yun. Setelah mengagumi, Tan Yun berkata, ayo pergi ke dojo berjasa, ucap dari Tan Yun. Setelah berbicara, Tan Yun menggunakan langkah ilahi Hongmeng, hanya dalam kehampaan setelah mengambil 3 langkah, ia melintasi kekosongan 30.000 mil, dan kemudian, itu berubah menjadi bayangan, dan jatuh dengan anggun di platform berjasa nomor 1. Dalam satu tarikan napas, Tuoba Yingying mengikuti. Saya telah melihat Master Sekte. Di bawah panggung, Sen Subing, Yukin, Meng Yi, Xiao, dan Xianer berdiri di depan para kultivator. Sekarang, semua orang hanya tahu bahwa wakil ketua sekte memanggil Nyonya Sen Subing, dan tidak tahu apa yang terjadi pada Sen Subing. Semua orang tahu bahwa 5 wanita cantik yang seindah dewa, dengan bakat luar biasa dan bakat yang tak tertandingi, dan yang memiliki kemampuan untuk melompati tantangan, semuanya adalah tunangan Tan Yun. Karena itu, tidak ada yang berani berdiri di depan kelima gadis itu. Di belakang kelima putri itu adalah pemimpin ortodoks, Tian Lao dan wakil pemimpin Wei Kuan, dari organisasi hukuman surgawi. Pemimpin ortodoks dari organisasi pembunuhan, Huang Fu Guchong, wakil pemimpin Song Huixin, Sen Suzhen dan Sue Zian. Di belakang 6 orang, ada 10 kultivator di lapisan kelima alam roh, termasuk 5 dari hukuman surgawi dan organisasi pembunuhan. Ada juga 21 orang di tingkat keempat alam roh. Ada juga leluhur penegak hukum, ditambah anggota klan dari ranah roh yang baru dipromosikan, dan sekarang ada total 160 orang di ranah pertama hingga ketiga alam roh. Tan Yun melirik semua orang dan menemukan bahwa hari ini Lao, Wei Kuan, Huang Fu Guchong, Song Huixin, Sen Subing dan Sen Suzhen sama dengan dirinya di alam ketujuh alam roh. Tuoba Yingying, Nangong Yukin,
dan Tantai Xianer berada di tingkat ke-6 alam roh. Mu Mengyi, Zhongwu Xiao, Sue Zian, dan Nangong Ruksue adalah tingkat ke-5 dari alam roh. Tan Yun merenung sedikit, dan berkata, besok di awal siang, kita akan melewati aula teleportasi jiwa spiritual Huang Fu, dan setelah mencapai alam rahasia jiwa spiritual, kita akan pergi dari alam rahasia jiwa spiritual ke sekte abadi-abadi. Tapi kali ini, mereka yang alamnya lebih rendah dari alam roh tingkat ke-6, tidak perlu pergi, tetap di sekte dan terus mundur dan berlatih. Apakah kalian mengerti? Ucap dari Tan Yun. Semua orang mendengar kata-kata itu dan berkata serempak, dimengerti, ucap dari semua orang. Oke, sampai jumpa besok siang, ayo pergi, ucap dari Tan Yun. Setelah sebagian besar orang pergi, wanita dan dua saudara ipar Tan Yun tidak pergi. Namun, setelah Sen Suzhen dan Sen Subing menyapa, mereka pergi. Saat ini, Sue Zian cemberut dan berkata tidak puas. Kakak ipar, Sister Mu dan Sister Xiao, meskipun mereka berada di tingkat ke-5 dari alam, tetapi kita semua memiliki kemampuan untuk melompati tingkat ke-8 atau bahkan alam ke-9 alam roh, mengapa kamu tidak membiarkan kami bergabung dalam perang, ucap dari Sue Zian. Tan Yun berkata sambil tersenyum, Zian, kamu bekerja keras untuk mundur agar lebih membantu saya dalam membunuh musuh di masa depan, ucap dari Tan Yun. Mu Mengyi tersenyum dan berkata, kalau begitu kamu lebih memperhatikan keselamatan, Xia, aku, Zian, dan Ruksue, akan cepat dan pergi untuk mundur, ucap dari Mu Mengyi. Baiklah, setelah Tan Yun dengan lembut memeluk Mu Mengyi. Dan keempat gadis itu menyapa Subing dan Yukin dan kemudian terbang meninggalkan dojo berjasa, untuk terus mundur. Saat ini, Tan Yun bertanya, Ying Ying, di mana kera tua itu? Dan juga, apakah dia telah dipromosikan ke tingkat pertama dari peringkat ke-10, ucap dari Tan Yun. Tuan, kera tua itu pada dasarnya keras kepala, setelah dia meninggalkan Bea Cukai lebih dari 2 jam yang lalu, dia melewati terowongan ruang waktu ke alam jiwa yang misterius, dia pergi bermain, dan menurut waktu, itu akan segera kembali, dan juga, kera tua sudah ada di tahap awal dari urutan ke-10, ucap dari Tan Yun. Mendengar ini, Tan Yun berkata sambil tersenyum, saya sekarang mengambil kembali pedang pembantaian Hong Meng, dengan kemampuan saya saat ini, sudah cukup untuk melawan alam kenaikan tingkat ketiga. Dan dengan kekuatan kera tua, ia dapat mengalahkan tingkat ke-5 dari alam ascension biasa, dan sekte abadi-abadi akan hancur, ucap dari Tan Yun. Pada saat ini, Sen Subing tersenyum dan berkata, Tan Yun, saya percaya bahwa saya juga memiliki kekuatan yang sebanding dengan kultivator tingkat ketiga dari alam ascension, ucap dari Sen Subing. Tentu saja, ucap dari Tan Yun, sambil melingkarkan tangannya di pinggang Sen Subing yang polos, dan ketika dia ingin mengatakan sesuatu, dia tiba-tiba merasakan kesadaran binatang dari kera iblis pembunuh surga menutupinya, dan kemudian sebuah suara terdengar, Tuan, sekelompok musuh telah memasuki pegunungan hukuman surga. Di antara mereka adalah Tuan Suci Nangong, Tuo Balin, Ruyan Wuji, dan seorang pria dengan pakaian mewah. Saya mendengar mereka memanggilnya Tuan Suci Tangzun. Orang ini berada di alam ascension tingkat kedua, dan seharusnya Tang Yongsheng yang membunuh keluarga kerajaan Nyonya Mu. Selain dia di alam ascension, ada juga 5 senior di alam ascension, salah satunya adalah di alam ascension tingkat keempat, 3 di alam ascension tingkat ketiga, dan 1 di tingkat kedua dari alam ascension. Selain itu, ada 7 orang di kesempurnaan besar alam roh, 7 orang di tahap ke-9, 8 orang di tahap ke-8, 16 orang di tahap ke-7, dan 4 orang di tahap ke-6, ucap dari kera iblis. Sebelum Tan Yun bisa mengatakan apa-apa, Mu Mengyi tiba-tiba kembali dengan air mata di matanya dan mendarat di depan Tan Yun, matanya yang indah mengungkapkan kemarahan yang tak ada habisnya.
Tan Yun, kamu harus menangkap Tang Yongsheng. Dan tanyakan di mana ibuku, ucap dari Mu Mengyi. Tan Yun mengangguk berat, dan matanya yang berbintang mengungkapkan niat membunuh yang mengerikan. Baiklah, Tan Yun mengangguk. Dan segera, kesadaran spiritual Tan Yun dikeluarkan, menyelimuti Tian Lao, Wei Kuan, Huang Fuguchong, Song Huying, dan Shen Suzhen, yang baru saja pergi, dengan tegas berkata, Huang Fusengzong saya telah dikepung oleh musuh 2 kali di wilayah rahasia. Kita sudah cukup, sekarang pergi ke pintu keluar rahasia dan kumpulkan. Setelah begitu, buka pintu ke alam rahasia, dan bunuh, ucap dari Tan Yun. Setelah berbicara, dalam beberapa napas, 5 orang, termasuk Shen Suzhen, keluar dari langit di atas dojo berjasa, dan niat membunuh keluar dari udara tipis. Pergilah ke belakang singa besar, ucap dari Tan Yun memberi perintah, dan semua orang naik ke punggung singa naga emas. Singa naga emas melonjak ke langit, seperti kilat emas besar, melesat melalui kehampaan ratusan ribu mil, dan setelah terbang keluar dari ranah suci jasa, butuh 1 jam lagi untuk mencapai pintu keluar dari ranah rahasia, dan bertemu dengan kera iblis pembantai surga. Mu Mengyi dengan tidak sabar melepaskan kesadaran spiritualnya, menutupi gerbang alam rahasia, lebih dari 30 juta li di langit, setelah tidak menemukan musuh, dia memandang kera iblis pembantaian langit, dan berkata, kera tua, di mana musuh, ucap dari Mu Mengyi. Nyonya Mu, musuhnya di pegunungan hukuman surgawi, yang masuk dari perbatasan dinasti suci Tuoba, sekarang berjarak 58 juta mil dari sekte kami. Mereka mengendarai perahu roh dengan sangat cepat, dan diperkirakan bahwa mereka dapat mencapainya dalam 5 jam, ucap dari kera iblis. Setelah Mu Mengyi mendengarnya, dia segera membiarkan kera iblis pembantai surga memadatkan gambar ingatan Tuan Suci Tang Zun. Mu Mengyi memastikan bahwa Tuan Suci Tang Zun dalam gambar ingatan itu adalah Tang Yongsheng. Mu Mengyi memandang Tang Yongsheng, tinjunya mengepal erat, kemarahan dan kesedihan berkecamuk di hatinya. Namun, pada saat ini, Tan Yun memandang Tang Yongsheng, tiba-tiba mengerutkan kening, dan diam-diam berkata, mengapa saya merasa bahwa penampilan Tang Yongsheng berbeda dari Tang Xinying, dan itu tidak terlalu mirip, tapi dia agak mirip dengan Mengyi, ucap dari Tang Yun di dalam hatinya. Setelah memikirkan ini, Tan Yun tidak peduli. Lagi pula, ada banyak orang yang tidak memiliki hubungan darah tetapi mirip. Lalu setelah itu, Tan Yun berkata dengan keras, Mengyi jangan sedih, Tang Yongsheng, di dinasti suci Mufeng, aku menciptakan pembantaian yang tidak manusiawi, dan aku pasti akan membalaskan dendammu, ucap dari Tan Yun. Mu Mengyi menganggukkan kepalanya dengan tegas. Mengyi, jangan tinggalkan alam rahasia setelah perang, tidak aman di luar, tetap di tempatmu, dan pergilah setelah mendengarkan perintahku. Tidak ada yang bisa bertindak gegabah tanpa perintahku, ucap dari Tan Yun. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.